Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajarnya ya. Nah, kembali lagi bersama Kak Izzy di video pembelajaran kreatif. Pada video kali ini tentunya kita akan membahas dan belajar bersama-sama dengan cara yang kreatif, menyenangkan, dan pastinya mudah untuk teman-teman pahami. Karena belajar itu nggak harus yang membosankan kan? Nah, pada hari ini kita akan membahas topik pelajaran, yaitu teks deskripsi. Topik ini sangat penting banget loh teman-teman, karena bisa membantu kita mengembangkan kemampuan berbahasa dan berpikir kritis. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Siapkan alat tulis dan semangat kalian. Kita mulai sekarang juga. Let's go. Apa sudah ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada 4 hal yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Lalu yang ketiga, jenis-jenis dari teks deskripsi. Dan yang terakhir, tentunya struktur teks deskripsi. Sebelum kita lanjut untuk pembahasan pengertian teks deskripsi, yuk siapkan semangat kalian terlebih dahulu. Siapkan buku catatan dan jangan lupa catat hal-hal penting yang akan dibahas di video pembelajaran kreatif kali ini. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan suatu teks yang berisi penyampaian sesuatu yang menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu secara rinci, sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang digambarkan seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakannya secara langsung. Nah, itu tadi untuk pengertian teks deskripsi. Setelah kita tahu apa itu teks deskripsi, kita akan beralih ke ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ada 4. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Ciri yang kedua, melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan suatu objek. Lalu, untuk ciri yang ketiga, yaitu bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Lalu, ciri-ciri yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Setelah kita membahas mengenai ciri-ciri teks deskripsi, kita akan beralih ke jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ada 5. Yang pertama, deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau sudut benda. Lalu, untuk jenis yang kedua, deskripsi objektif. Deskripsi objektif adalah teks deskriptif yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada embel-embel dari opini penulis. Lalu, untuk jenis yang ketiga, deskripsi imajinatif.
Deskripsi imajinatif adalah teks yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsungnya suatu kejadian. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi sehingga tempat tersebut bisa tergambar dengan jelas baik dalam pikiran pembaca maupun perasaannya. Lalu, untuk jenis yang keempat, yaitu deskripsi faktual. Deskripsi faktual adalah teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek, baik hal maupun orang, dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan yang sebenar-benarnya. Lalu jenis yang terakhir, deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari teks deskripsi, maka kita akan beralih ke struktur teks deskripsi. Ada 3 macam struktur teks deskripsi. Yang paling pertama yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan tahap awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya, mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum. Lalu, untuk struktur yang kedua, ada deskripsi. Deskripsi merupakan bagian yang berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari sang penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misal bagian, komposisi warna, dan kesan penulis terhadap objek. Lalu, untuk struktur yang ketiga, ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bersifat pilihan, boleh dimasukkan ke dalam teks maupun tidak. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan struktur dari teks deskripsi, tentunya teman-teman sudah tahu dan sudah paham apa itu teks deskripsi. Di sini ada satu pertanyaan yang tentunya akan kita bahas secara bersama-sama. Manakah yang merupakan identifikasi, struktur, atau deskripsi, dan kesimpulan? Dari pertanyaan ini ditanyakan bahwa struktur teks deskripsi. Inilah wacana yang akan kita analisis, identifikasinya, struktur, dan kesimpulannya. Pantai Parangtritis terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat populer di daerah tersebut. Pantai ini memiliki keindahan yang khas, dengan pasir hitamnya yang berkilau diterpa matahari dan deburan ombak Samudra Hindia yang kuat. Di sepanjang garis pantai, pengunjung dapat menikmati pemandangan bukit pasir atau gumuk pasir yang unik, memberikan kesan eksotis dan berbeda dari pantai-pantai lainnya. Matahari terbenam di Pantai Parangtritis menjadi momen yang sangat dinantikan. Dengan langit yang berubah warna jadi jingga ke ungu, menciptakan suasana romantis dan menenangkan. Selain pemandangan alam yang memukau, Pantai Parangtritis juga akan kaya cerita budaya dan mitos lokal. Pantai ini diyakini memiliki hubungan spiritual dengan Nyai Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, yang menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat setempat.
Tidak heran jika banyak pengunjung yang datang untuk berwisata sekaligus ingin merasakan nuansa mistis dan budaya yang melekat pada pantai ini. Di sekitar pantai terdapat pula fasilitas seperti penyewaan delman, ATV, hingga warung makan yang menjual aneka kuliner khas. Semua ini membuat Pantai Parangtritis menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh berbagai kalangan. Nah, setelah kita membacakan 2 paragraf tersebut, apakah teman-teman sudah ada yang tahu mana sih yang merupakan identifikasi, struktur, dan kesimpulan? Betul, untuk identifikasi berada di awal paragraf, yaitu Pantai Parangtritis terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat populer di daerah tersebut. Pantai ini memiliki keindahan yang khas dengan pasir hitamnya yang berkilau diterpa matahari dan deburan ombak Samudra Hindia yang kuat. Bagian tersebut merupakan identifikasi karena menggambarkan dan mendeskripsikan pantai tersebut. Untuk struktur deskripsinya ada di sepanjang garis pantai, pengunjung dapat menikmati pemandangan bukit, pasir, atau gumuk yang unik. Hingga pantai ini diyakini memiliki hubungan spiritual dengan Nyai Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, yang menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat setempat. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat deskripsi atau isi. Lalu untuk kesimpulannya dimulai dari tidak heran jika banyak pengunjung yang datang untuk berwisata sekaligus ingin merasakan nuansa mistis dan budaya yang melekat pada pantai ini. Hingga selesai. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kreatif kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti sampai akhir. Semoga materi tentang teks deskripsi ini yang telah kita bahas bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kalian ya. Ingat, belajar itu akan lebih seru kalau kita terus mencoba hal-hal kreatif dan tidak takut untuk bertanya. Kalau ada yang masih bingung atau ingin tahu lebih lanjut, jangan ragu untuk diskusi di kolom komentar atau tanyakan langsung ke gurumu di kelas. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah generasi yang kreatif dan inspiratif. Terima kasih. Saya Kak Izzy menutup video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.